Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdiana Ulfami Daris dengan NIM 2303042558. Di sini saya akan menjelaskan materi A. Tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. B. Tentang manajer dalam kegiatan manajemen. C. Tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. D. Tentang perencanaan dan manajemen strategi. E. Tentang mendirikan dan memperbarui organisasi. F. Tentang manajemen sumber daya manusia. A. Tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Konsep dasar manajemen dan organisasi membahas prinsip-prinsip, fungsi, dan tujuan manajemen dalam konteks operasi bisnis. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya akan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep ini memberikan landasan bagi pemahaman tentang bagaimana manajemen berkontribusi pada efektivitas dan berkeberhasilan organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, manajer dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis. B. Tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola orang, sumber daya, dan proses dalam organisasi. Mereka memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Peran manajer sangat penting dalam memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Dengan keterampilan kepemimpinan dan manajerial yang tepat, manajer dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja organisasi. C. Tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen membahas peran dan kewajiban organisasi terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini melibatkan pengambilan keputusan yang memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari tindakan organisasi. Dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dan etika, organisasi dapat membangun reputasi yang baik, mendukung keberlanjutan lingkungan, dan mempertahankan hubungan yang positif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. D. Tentang perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan dan manajemen strategi melibatkan pengembangan tujuan jangka panjang dan rencana aksi untuk mencapainya. Ini melibatkan analisis lingkungan, penetapan tujuan, pemilihan strategi, dan implementasi rencana. Perencanaan dan manajemen strategi membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan tantangan, mengarahkan upaya organisasi, dan mencapai keunggulan kompetitif. Ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang berorientasi pada masa depan. E. Tentang mendirikan dan memperbarui organisasi. Mendirikan dan memperbarui organisasi membahas proses pendirian organisasi baru atau perubahan signifikan dalam organisasi yang ada. Ini melibatkan perencanaan, strukturisasi, dan implementasi perubahan organisasi. Proses ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mengembangkan kapabilitas baru untuk meningkatkan kinerja. Ini juga memberikan kesempatan untuk inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. F. Tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM membahas pengelolaan orang dalam organisasi termasuk perekrutan pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Ini bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi individu terhadap tujuan organisasi. Sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam keberhasilan organisasi karena karyawan adalah aset terpenting. Dengan pendekatan yang tepat terhadap
terhadap sumber daya manusia, organisasi dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan retensi karyawan, serta memperkuat budaya organisasi yang positif. Berkesimpulan, dalam mengelola organisasi, pemahaman tentang konsep dasar manajemen dan organisasi menjadi landasan penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat. Peran manajer dalam kegiatan manajemen adalah kunci dalam memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Namun, dalam melakukan tugasnya, manajer juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan etika, serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan yang diambil. Proses perencanaan dan manajemen strategi menjadi penting dalam mengarahkan upaya organisasi dan mencapai keunggulan kompetitif. Sementara mendirikan dan memperbarui organisasi memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Terakhir, manajemen sumber daya manusia menjadi kunci dalam mengelola aset terpenting organisasi, yaitu karyawan dengan tujuan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. Dengan memperhatikan keenam aspek ini, organisasi dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan. Thank you for watching. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.